إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, ikhwah dan akhwat, dan juga para santri semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz dan pengurus yang hadir dalam kajian ini. Semoga semuanya mendapatkan rahmat, taufik, bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan ketakwaan inilah semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dengan ketakwaan inilah kita akan diberikan ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Dan dengan ketakwaan inilah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dari beratnya nanti di padang mahsyar, dan juga dari azab neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan kita membaca kitab ini, kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat yang pertama dalam surat Fatir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan juga menginfakkan sebagian dari apa yang dirizkikan Allah kepada mereka. Infak dalam keadaan sir ataupun alaniyah. Infak dalam keadaan sir ataupun alaniyah. Sir adalah infak dalam keadaan tidak diperlihatkan, dia sembunyikan. Sedangkan alaniyah adalah infak yang terang-terangan. Dan keduanya selama itu adalah ikhlas, semuanya adalah baik. Apabila seorang infak dengan sir, maka dia bisa menjaga keikhlasan dia, bahwasanya infak dia itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup segala celah menuju
keinginan agar orang melihat dan memuji amalan dia, infak dia. Dan ini menunjukkan kekuatan keikhlasan. Adapun kalau dilaksanakan dengan alaniyah, infak dengan terang-terangan, selama dia bisa menjaga niat dia, infak yang terang-terangan itu akan menunjukkan syiar Islam dan juga akan mempengaruhi orang-orang agar tergerak ikut melakukan infak yang dia keluarkan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang semuanya adalah yarjuna tijarat lan tabur, yaitu mengharapkan tijarah, perniagaan lan tabur yang tidak pernah merugi. Di sini 3 yang dilakukan orang-orang ini, yaitu membaca kitab Allah, mendirikan salat, dan menginfakkan dari rizki yang diberikan Allah kepada mereka, baik sembunyi ataupun terang-terangan. Ya. Mereka itu melakukan hal ini mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, yang tidak pernah sirna. Dan setiap perniagaan selalu diharapkan seorang melakukannya itu mendapatkan keberuntungan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berniaga, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan untung yang berlipat-lipat dalam dagangannya. Orang berinfak, orang baca Al-Qur'an, orang menunaikan salat dan beribadah apapun, dia berniaga kepada Allah. Harta yang dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an yang dia lakukan, semuanya nanti akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang berlipat-lipat, dengan pahala yang berlipat-lipat, dan sudah pasti seorang akan diberi untung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seorang berniaga dengan sesama manusia. Belum tentu dia beruntung. Mungkin dia rugi. Bahkan suatu saat dia bangkrut. Kalaupun seorang beruntung, untungnya kadang biasa. Hatta seandainya untung yang banyak, itu pun dia akan bisa tidak merasakan dari untungnya tersebut, atau mungkin segera akan sirna. Adapun seorang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan itu tidak akan sirna, tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Jadi Allah Subhanahu wa taala membeli apa yang dilakukan oleh orang-orang ini dengan pahala yang banyak, dan Allah menambah dari anugerahnya. Menambah anugerahnya. Anugerah di sini adalah anugerah rizki di dunia, akan dimudahkan rizkinya, dimudahkan dalam kebutuhannya. Ini janji dari Allah. Dan juga anugerah nanti di akhirat, rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terputus di surga. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Membalas. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Wa qala 'azza wa jalla, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qala 'azza wa jalla, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sebelumnya tadi makna dari yatluna kitab Allah, yaitu membaca kitab Allah. Bertilawah kemarin telah kita bahas. Tilawah itu bisa bermakna 2. Tilawah yang artinya adalah membaca, dan juga tilawah yang bermakna mengikuti. Karena tala yatlu itu artinya adalah mengikuti. Orang yang membaca karena mengikuti tulisannya, dia membaca. Atau seorang yang beramal, mengamalkan Al-Quran karena mengikuti isi dari Al-Quran. Kita lanjutkan tadi, ya. Bahwasanya
Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada yang lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, yang menunjukkan ke jalan yang lurus, wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang mereka beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima, dan sesungguhnya yang tidak beriman dengan akhirat itu kami sediakan untuk mereka adab yang pedih. Masyaallah muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu menunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini disebutkan para ulama tafsir adalah al-Islam, agama Islam ini. Orang yang beragama Islam berpegangan kepada Al-Quranul Karim. Mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Islam ini. Dan agama Islam menunjukkan ke jalan yang lurus. Kalau ini adalah jalan yang lurus dan hanya ada satu jalan, barang siapa yang meniti jalan tersebut, sungguh dia sudah berada di atas jalur yang benar. Dan jangan sampai dia memilih jalur yang lain. Dan akan ada godaan-godaan di samping jalan tersebut agar seorang yang sudah berada di jalan itu keluar dari jalan itu sehingga dia tersesat nantinya. Maka di sini, apabila seorang berpegangan kepada Al-Quranul Karim, dia akan ditunjukkan terus berada di atas jalan yang lurus tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan Al-Qur'an ini manusia ke jalan yang lurus. Adalah ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, saat seseorang tidak mengetahui ajaran agama Islam ini, ajaran yang lurus. Saya ingatkan kembali, mohon tidak memberikan tanda-tanda di screen ya, itu mengganggu konsentrasi dalam menyampaikan materi. Dalam Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia dengan Al-Qur'an ini ke jalan yang lurus, itu dalam 3 keadaan. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, dia akan terus istiqomah di atas jalan yang lurus. Yang pertama adalah pada saat dia belum mengetahui ajaran agama Islam yang benar dan belum mendapatkan jalan yang lurus. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan agama Islam yang benar ini, jalan yang lurus ini. Itu dalam seseorang yang mungkin dia belum beragama Islam, atau belum mengenal agama Islam, atau mungkin dia sudah merasa muslim, tapi tidak tahu mana ini jalan yang benar. Bagaimana metode beragama yang benar? Bagaimana cara seseorang itu beragama yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Al-Qur'an akan ditunjukkan ini jalan yang benar, maka kemudian akan masuk ke jalan yang benar. Tapi dalam jalan yang benar, apabila sudah masuk ke jalan yang benar, akan ditunjukkan ini adalah agama Islam, jalan Allah yang benar. Kemudian ditunjukkan ke jalan sunnah ini loh. Sunnah ini yang lurus. Banyak orang-orang yang mungkin dalam agama Islam, dan mereka kaum muslimin, tapi mengikuti jalan-jalan yang bukan jalannya Ahlus Sunnah. Maka kemudian nanti tersesat.
Nah, sudah mengetahui, ditunjukkan jalan yang sunnah ini ahlus sunnah wal jamaah. Jalan yang benar ini mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya. Nanti dia butuh kepada ilmu bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan yang lurus tersebut. Betul, dia sudah mengetahui sunnah, tapi dia harus tahu bagaimana sih cara berwudunya Nabi SAW. Bagaimana cara salatnya Nabi SAW. Bagaimana cara puasanya Nabi SAW. Bagaimana itu berzikir yang benar. Bagaimana seseorang berakidah, akidah yang benar. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berakidah dan bertauhid kepada Allah. Bagaimana menerapkan rukun-rukun iman dan juga menegakkan rukun-rukun Islam. Ini butuh kepada ilmu dan butuh kepada bimbingan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mau mengikuti Al-Qur'an akan ditunjukkan ketika berada di atas jalan yang lurus, di atas sunnah ini, bagaimana cara beribadah yang benar dan bagaimana cara berakidah yang benar, jauh dari kesalahan, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, dan jauh dari bid'ah, dan juga jauh dari kemaksiatan. Ditunjukkan mana jalan yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang dianjurkan, dan mana yang dilarang, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang hak dan mana yang batil. Akan ditunjukkan oleh Allah. Namun, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seorang ke jalan yang benar. Di sini dalam yang kedua ini adalah ada dua hidayah. Bukan cuma satu hidayah, dua hidayah. Yang pertama adalah hidayah dalalah wal irsyad. Dan yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah dalalah adalah seseorang diberitahu, ini loh yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang haram. Ini kamu lakukan, ini jangan kamu lakukan. Kalau melakukan ini seperti ini. Yaitu berkaitan dengan ilmu dan wawasan. Tapi apakah ini cukup? Tidak cukup. Iblis tahu akidah. Orang-orang musyrikin Mekah tahu apa itu makna dari la ilaha illallah. Bahkan para pelaku kemaksiatan, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah haram. Cuma masalahnya mereka mendapatkan taufik, hidayah yang kedua ini. Taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ilmu tersebut. Orang-orang orientalis, mereka mungkin bahasa Arab pintar sekali, memahami Al-Quran, faham. Hadis-hadis Nabi, faham. Perkataan para ulama, faham. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup. Hanya dengan ilmu tidak cukup. Dan berapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, tapi tidak diberi taufik untuk melakukan ilmu yang mereka miliki. Orang-orang filsafat kurang apa pandainya. Tapi mereka disifati utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka itu diberi kecerdasan, diberi kesucian, yaitu kesucian hati, kesucian dalam kesalihan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini bisa melihat ikhwas sekalian, ketika kita mendapatkan tambah ilmu, tambah nggak takwa kita? Tambah nggak takutan kita kepada Allah? Tambah nggak cinta kita kepada Allah? Ibadah kita tambah baik atau tidak? Kalau tambah ilmu, tapi tidak tambah baik, tidak tambah soleh, tidak tambah ibadahnya, ini ilmu ini nanti akan menjadi bumerang yang menyerang dia nanti di hari kiamat.
Dan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu nanti atau hujjah yang melawanmu. Jadi, ikhwas sekalian, kita nggak cukup butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya mengetahui saja. Tapi setelah mengetahui, kita butuh kepada hidayah Allah dalam bentuk taufik untuk mengikuti ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Orang-orang Yahudi disifati dalam surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang yang maghdubu alaihim, ghairil maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu isi kitab Taurat tapi tidak mau mengamalkannya. Sudah mendapatkan hidayah dari sisi menunjukkan ini loh isi syariatnya Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Musa alaihi salam. Tahu, tapi masalahnya tidak mengikuti. Maka di sini Al-Qur'anul Karim menunjukkan manusia ketika sudah berada di atas jalan yang lurus itu, yaitu menunjukkan dari sisi ilmu dan menunjukkan dari sisi mengamalkan ilmu tersebut. Ini keadaan yang kedua apabila seorang sudah berada di atas jalan yang benar. Dari yang pertama tadi, seseorang belum menemukan jalan yang benar akan ditunjukkan dengan Al-Quran menuju jalan yang benar. Setelah di dalam jalan yang benar, ditunjukkan bagaimana beribadah yang benar, beramal yang benar, beragama yang benar, bertauhid yang benar. Dan mengikuti petunjuk tersebut. Namun masih ada lagi hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa yang ketiga, yaitu hidayah yang terus istiqomah di atas jalan tersebut. Di atas jalan tersebut. Artinya, mungkin kita sudah tahu syariat Islam. Mungkin kemudian kita sudah mengikuti syariat tersebut, apa yang kita ketahui berupa kebenaran tersebut. Tapi siapa yang menjamin kita akan terus-menerus berada di atas kebenaran? Mamet. Sedang Si Mamet ini dong. Mohon mikrofonnya di mute sehingga tidak mengganggu yang lain. Ya, mikrofonnya dimatikan. Saya ulangi. Saya mohon maaf kalau seperti ini terganggu, nanti terpecah konsentrasinya. Saya ulangi. Bahwasanya ketika seorang sudah ditunjukkan ke jalan yang benar, kemudian dia beramal dalam jalan tersebut dengan cara yang benar, mengikuti yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Tapi siapa yang menjamin dia bisa seperti itu terus, istiqomah seperti itu terus sampai akhir hayat, sampai nanti meninggal dunia? Tidak ada jaminan. Jaminannya adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah tadi. Di sini hidayah pada masa yang ketiga adalah hidayah seseorang untuk terus istiqomah di atas jalan yang lurus dan beramal dengan cara yang benar tadi, tidak terkena fitnah, tidak terkena godaan, tidak terkena syubhat. Jadi terus sampai akhir hayatnya bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tadi istiqomah di atas kebenaran. Berapa banyak ikhwas sekalian, seorang sudah mengetahui agama Islam, kemudian sudah mengikuti sunnah Nabi SAW dalam akidah, dalam amalan, juga dalam akhlak, tapi kemudian terkena fitnah. Kemudian keluar, meninggalkan apa yang terbaik yang dipilihkan Allah untuknya. Memilih kesesatan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman. Aku akan istiqomah terus. Aku tahu kebenaran. Tidak. Berapa banyak orang yang lebih berilmu daripada kita, tapi kemudian bisa juga tersesat. Hati ini lemah. Kemudian fitnah lebih kuat. Syahwat kita juga kadang suatu saat kuat. Dan akal kita kadang tertutupi
Menjadi gelap mata kita ketika sudah ingin melampiaskan hawa nafsu kita. Tidak bisa lagi berpikir secara jernih. Belum lagi syubhat-syubhat. Apa itu syubhat? Yaitu pernyataan-pernyataan yang sepertinya adalah benar padahal itu menyesatkan. Yang itu kita ikuti. Mungkin kita sekedar mendengar ucapan seorang ustadz yang nggak diketahui itu manhajnya seperti apa, apakah dia dari Ahlussunnah atau bukan. Kita dengarkan, kita ikuti. Kita yakini, dikira itu benar, dikira ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, disebutkan di situ, diikuti. Padahal istidlalnya, cara pendalilan dengan Al-Quran dan Sunnah itu keliru. Akhirnya seolah sudah berada di atas jalan yang benar dan terus dipegang, terus sampai meninggal dunia padahal dia telah tersesat. Maka terus mengikuti Al-Quran di sini, insya Allah akan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas jalan yang benar. Ayat yang mungkin membuat kita berhati-hati kalau kita mau merenungnya, dan juga sangat menggetarkan hati dan kita menjadi takut. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan orang-orang yang paling merugi dalam amalannya, yaitu orang yang tersesat dalam usaha mereka. Padahal mereka menyangka mereka berada di atas, mereka telah melakukan hal yang baik. Orang sudah berusaha, sudah beribadah, sungguh-sungguh, menyangka dia berada di atas jalan yang benar, padahal dia sudah keluar dari jalan yang benar. Yang akhirnya, kesusahan dia. Harta yang dia keluarkan, tenaga yang dia kerahkan, syahwat yang dia kekang, tidak berguna sama sekali, justru akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jalannya adalah jalan tersesat. Maka ini ikhwah sekalian, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini insya Allah kalau kita adalah ikhlas, kita benar terus mengikuti Al-Qur'anul Karim, ini kita akan ditunjukkan oleh Allah. Tunjukkan oleh Allah di sini, ditunjukkan. Ketika belum mengetahui kebenaran, mana yang benar, atau belum mengetahui jalan yang lurus, mana jalan lurus. Ketika sudah berada di atas jalan yang lurus, tunjukkan untuk melakukan amalan-amalan yang benar sesuai dengan syariat Allah. Dan apabila sudah seperti itu, ditunjukkan agar terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Kemudian, wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Dan Al-Quran ini akan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal saleh. Anna lahum ajrun kabira. Bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan pahala ini adalah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang beriman dan beramal saleh akan merasakan kebahagiaan. Dan ketika di akhirat juga akan merasakan, terlebih di akhirat akan merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan iman dengan amal saleh, karena iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Seorang yang beriman dengan benar pasti akan beramal saleh. Dan seorang beramal saleh tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan keimanan. Maka jangan menyangka, jangan memisahkan kita keimanan dengan amal saleh. Kita sering mengatakan yang penting menjaga tauhid jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian kita begitu mudah meremehkan amal-amal saleh. Itu menunjukkan kelemahan iman kita ya Mas sekalian. Kalau betul-betul beriman kepada Allah, nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan semakin dekat, semakin cinta, semakin banyak dalam amal solehnya. Tapi kalau dia bermalas-malasan, dia meremehkan amal soleh,
maka itu pertanda keimanan dia ada bermasalah di situ, dan perlu dia untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam keimanannya. Maka iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Dan sering orang-orang yang mengaku beriman dan merasa beriman, tapi akhlaknya belum baik. Lisannya masih mudah menyakiti orang. Masih suka mengumbar aurat orang. Masih belum bisa menjaga perasaan orang dalam perkataan dia. Orang katanya beriman, dan itu sunnah Nabi, tapi masih menyakiti tangganya, membuli temannya, merendahkan sesama muslim. Itu sudah menunjukkan kualitas keimanan dia. Tidak mungkin seorang beriman kok kemudian akhlaknya tidak baik, itu tidak mungkin. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir itu dengan akhlak seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, atau kalau tidak diam. Di sini berkata yang baik itu ada kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini juga bisa difahami kalau seseorang belum beriman, berkata yang baik. Maka di sini iman kepada Allah dan hari akhirnya masih kurang sebenarnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ternyata ada kaitan yang erat antara beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dengan memuliakan tamu. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Dan juga barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka dia memuliakan tetangganya. Maka di sini iman dan amal saleh tidak bisa diputuskan, tidak bisa dipisahkan. Seorang ketika imannya benar, dia akan beramal saleh, baik dalam ibadah ataupun dalam akhlak pada sama manusia, khususnya kepada sama muslim. Dan seorang yang beramal saleh tanpa iman, amal itu akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak beriman pada akhirat dan juga tidak beriman kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada mereka. Orang yang tidak beriman kepada akhirat, memperingatkan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, menakut-nakuti mereka dalam Al-Qur'an, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Maka ma'syarul muslimin, ikhwah sekalian, inilah Al-Qur'an menunjukkan ke jalan yang lurus, dan Al-Qur'an itu menjanjikan janji yang baik, janji yang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang besar, dan orang yang tidak beriman kepada akhirat akan diberi azab oleh Allah dengan azab yang pedih. Kemudian ayat selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami menurunkan Al-Qur'an itu yang di situ diantaranya adalah syifa bagi orang-orang, syifa dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak akan menambah bagi orang-orang berzalim, orang-orang yang berbuat zalim, kecuali kerugian. Jadi Al-Quran ini bagi orang-orang yang beriman menjadi syifa dan juga menjadi rahmat. Syifa di sini adalah kesembuhan. Kemarin telah kita bahas beda antara dawa dengan syifa. Dawa itu sekedar obat, tapi obat belum menjamin kesembuhan. Tapi kalau syifa itu kesembuhan. Maka Al-Quran ini jaminan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan. Nah, ada yang menyangka bahwa Al-Qur'an ini sebagai syifa, kesembuhan dalam penyakit hati saja, perasaan saja. Maka orang-orang menggunakan Al-Qur'an itu hanya untuk sebagai penyembuh pada saat ada yang kemasukan jin. Pada saat ada orang yang terkena halusinasi.
pada saat seorang mungkin terkena sihir atau yang semisalnya, yaitu betul sebagai ruqyah. Tapi bukan ruqyah dalam masalah sakit jiwa saja. Al-Quran itu juga syifa untuk penyakit fisik. Maka dari badan kita ada yang sakit, kita ruqyah dengan Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran. Sakit kepala, sakit perut, ada yang flu dan yang lain. Itu juga Al-Quran sebagai syifa. Kesembuhan. Maka keliru kalau menggunakan Al-Quran hanya dalam sakit jiwa saja. Al-Quran kesembuhan untuk semua penyakit jiwa ataupun raga. Dan juga Al-Quran adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin. Karena dengan Al-Quran seorang akan tahu jalan yang benar dan nanti akan tahu bagaimana dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dijauhkan dari murkanya Allah, dia dijauhkan dari azabnya Allah, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan keberuntungan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang-orang yang berbuat zalim, Al-Quran itu akan menambah kerugian di atas kerugian mereka. Orang yang berbuat zalim adalah berbuat zalim. Zalim itu sebenarnya secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Seorang menyembah, arah dalam menyembah itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebenarnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Seseorang yang seharusnya meletakkan anggota badannya dalam hal yang diridhoi oleh Allah, kok dia pakai dalam hal yang dimurkai oleh Allah, telah berbuat zalim. Dan seseorang yang seharusnya menjaga hak-hak saudaranya sesama muslim, kok tidak diberikan hak-haknya, maka itu telah berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim ini nanti akan berada di atas kerugian, dan kerugian ditambah kerugian kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerugian yang akan terus bertumpuk. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwas sekalian rahimakumullah, marilah kita jadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas kita di atas segala hal. Yang itu adalah prioritas kita dalam waktu kita, prioritas kita dalam ibadah kita, prioritas kita dalam bacaan kita, ya, prioritas kita dalam belajar kita. Kita ironi, kita ini sebagian dari kita, dan mungkin malah banyak dari kaum muslimin, ketika merasa dia cerdas, dia akan masuk ke jurusan-jurusan umum, ke matematika, fisika, kimia, nuklir, dan yang lain. Tapi kalau dirasa nggak mampu ke sana, baru ke Al-Quran. Ini terbalik. Seharusnya Al-Quran pilihan utama. Dan seorang sebenarnya, ini kalau seorang itu yang cerdas-cerdas memilih Al-Quran dulu pertama kali, maka Islam ini akan Masya Allah, akan tersebar lebih cepat. Islam ini akan jaya. Dan Al-Quran ini akan dikenal oleh semua orang. Namun Allah musta'an, kaum muslimin menjadikan Al-Quran ini adalah sebagian, menjadikan Al-Quran ini sebagai alternatif terakhir. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Nabi SAW mengeluhkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai alternatif terakhir. Prioritas akhir, prioritas kedua. Ikhwas sekalian, kita sudah belajar kemarin, barang siapa membaca dan mengikuti Al-Quranul Karim, dia telah berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak pernah merugi. Tapi kalau seorang berniaga dalam dunia, mungkin dia untungnya pun hanya di dunia. Tapi juga bisa dia rugi. Berapa banyak orang yang mungkin memilih jalur-jalur umum, dirasa dia akan mendapatkan kekayaan, tapi biasa saja. Atau bahkan mungkin rugi.
Kemudian dia sudah menyia-nyiakan waktunya yang dia tidak pakai dalam belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya. Dan sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Cuman orang tidak mau. Dan merasa tidak hasilnya tidak segera dilihat. Padahal menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran lebih mudah daripada belajar mungkin teori-teori umum, teori-teori orang kafir, belajar tentang rumus-rumus ilmu tertentu. Ya. Lebih mudah Al-Quran. Dan lebih mudah, kemudian lebih dijamin oleh Allah hasilnya, keberuntungannya, dan seterusnya, yang fadilahnya banyak sekali. Namun, sekali lagi orang ini, kadang sebagian orang ingin melihat atau memperhatikan adalah perkara-perkara yang instan yang ingin segera dilihat di dunia ini. Masyaallah muslimin ikhwas sekalian, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah atas apa yang kita bahas bersama-sama dan menjadikan kita termasuk dalam ahlinya. Karena ahlul Quran itu adalah ahlullahi wa khassatuh. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hafidhul Quran, hamilul Quran, pengemban Al-Qur'an Karim, dan menjadi hafidh rabbani, yaitu betul-betul kita hafal Al-Qur'an dalam bacaan kita hafal, dan juga memahami isinya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dalam Al-Qur'anul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Alwi Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang telah diberikan dan disampaikan oleh Ustadz Alwi. Selanjutnya, bagi yang mau bertanya bisa menulis di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Jadi dipersilakan pada para santri atau yang hadir pada malam hari ini, kalau mau bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya atau menulis di kolom chat. Ya, di sini ada pertanyaan Ustadz. Yang dimaksud dengan dua hidayah tadi itu apa saja? Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan dua hidayah tadi? Ya. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau maaf, hidayah secara umum itu ada dua. Ada hidayah dilalah wal irsyad, ada hidayah taufik. Gambarannya seperti ini. Hidayah itu kan artinya adalah menunjukkan. Jadi hadayah itu menunjukkan. Kalau ada suatu amalan, itu adalah sunnah Nabi. Atau gini saja, kita ambil permisalan yang lebih umum, lebih mudah. Bahwasannya thalabul ilmi itu adalah mendatangkan kemuliaan. Ilmu mendatangkan kemuliaan, dan thalabul ilmi, mempelajari ilmu syar'i, itu adalah amalan yang mulia. Semua tahu akan hal tersebut. Itu sudah merupakan hidayah. Tapi apakah semua mengikuti? Apakah semua belajar ilmu syar'i? Tidak.
Jadi baru hidayah menunjukkan, memberitahu inilah yang benar. Itu sudah bentuk hidayah. Ini yang namanya hidayah itu dalalah, yaitu menunjukkan saja, memberitahu saja, sekedar pemberitahuan. Seseorang tahu bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Dia harus berbuat baik kepada kedua orang tua ketika berbicara yang sopan, memilih perkataan-perkataan yang baik, tidak boleh membentak, bahkan sekedar mengangkat suara lebih tinggi daripada suara orang tua itu sudah tidak boleh. Dan juga melototkan mata ke orang tua tidak boleh. Atau menunjukkan wala taqul lahuma uffin, menunjukkan sikap bosan kepada orang tua itu sudah termasuk bentuk uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu ketika seseorang mendengar, oh ternyata ketika saya mengatakan alah, itu sudah bentuk tadajjur, yaitu bentuk bosan kepada orang tua. Ini sudah termasuk durhaka. Nah, tahu. Berarti kalau sudah tahu, diberitahu hari ini, berarti kita sudah dapat hidayah, tapi baru hidayah yang pertama, yaitu hidayah diberitahu. Contoh lagi yang lain, ini masih hidayah yang pertama, yaitu bahwasanya musik itu adalah haram untuk didengar. Sebelumnya nggak tahu. Kemudian ada dalil bahwasanya Nabi SAW mengharamkan musik. Akhirnya, orang ini tahu, oh ternyata Nabi SAW mengharamkan musik. Ini sudah bentuk hidayah, tapi hidayah yang pertama. Jadi hidayah memberitahu. Nah, hidayah ini, yang pertama ini, harus diikuti hidayah yang kedua. Yaitu taufik, Allah memberikan taufik, bimbingan, agar mengikuti apa yang telah Allah beritahukan tadi. Ketika tahu musik itu ternyata haram, kalau dia kemudian meninggalkan musik, maka dia mendapatkan taufik dari Allah. Hidayah yang kedua ini, hidayah taufik namanya. Hidayah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang dia ketahui tadi, yang telah diberitahukan Allah tadi, yaitu meninggalkan musik. Ketika seorang tahu bahwasanya khalwah, menyendiri dengan wanita yang bukan mahram, tidak diperbolehkan, dan ini dosa, dan itu menuju kepada nanti bisa terjadi dosa yang besar. Tahu dia, tapi kemudian dia sudah tahu, berarti sudah mendapatkan petunjuk hidayah yang pertama. Tapi apakah dia mengikuti atau tidak, itu tergantung pada hidayah yang kedua. Ketika dia kemudian menjauhi, menyendiri dengan wanita yang bukan mahram, maka dia sudah mengikuti hidayah dan mendapatkan hidayah yang kedua, dan mendapatkan hidayah yang kedua, taufik dari Allah untuk mengikuti kebenaran tadi. Tapi dia sudah tahu, tapi dia pelanggar itu. Dia ikuti hawa nafsu dia. Dia berteman dengan wanita yang tidak halal bagi dia. Pada zaman sekarang, waliyadzubillah, dan tidak pantas seorang yang ahli Quran kok kemudian melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu. Tidak pantas. Nah, ini sudah tahu, sudah dapat hidayah yang pertama, tapi belum mendapatkan hidayah yang kedua. Kenapa? Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah. Maka kita ini butuh dua hidayah ini. Yang pertama hidayah dilalah, yaitu hidayah diberitahu mana yang benar, dan hidayah yang kedua, hidayah kita dibimbing untuk melakukan kebenaran tersebut. Nah, kalau dalam doanya kan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami mana yang hak itu adalah hak. Jadi tunjukkan kalau hak itu, beritahukan kalau itu hak. Dan bukan cukup di situ, mengetahui yang hak nggak cukup, harus mengikuti yang hak tersebut. Warzuqna ittiba'ah, dan karuniakan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan ya Allah kepada kami mana yang batil itu adalah batil, jelas kelihatan oleh mata kami itu batil. Warzuqna istinabah, dan karuniakan kepada kami untuk menjauhinya. Jadi minta dibimbing untuk menjauhi perkara yang batil, mengetahui kemudian menjauhinya.
Maka ini yang dimaksud dengan dua hidayah tadi, yaitu mengikuti yang pertama hidayatul dalalati wal irsyad, yaitu hidayah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar. Jadi sekedar pengetahuan saja, belum tentu mengikuti. Nah, yang kedua adalah hidayatul taufik, hidayah bimbingan Allah untuk mengikuti apa yang telah kebenaran yang telah diberitahukan tadi. Ya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara syifa dengan dawa? Tadi sudah kita sebutkan. Syifa itu adalah kesembuhan. Dawa itu obat. Jadi contoh, antum sakit perut, sakit mah. Ya, berarti sakit. Antum minum obat. Contohnya apalah salah satu obat. Minum, yang diminum itu namanya dawa. Obat. Sudah minum, kalau dia sembuh, berarti dia sudah mendapatkan syifa. Syifa itu berarti kesembuhan. Ya, syifa itu kesembuhan. Kalau dawa itu obatnya tadi. Nah, tidak setiap orang yang minum dawa, minum obat itu kemudian mendapatkan syifa. Orang sakit perut, minum obat, ternyata nggak sembuh. Berarti dia sudah dapat dawa tapi belum dapat syifa. Nah, Al-Quran, jadi dawa ini tidak menjamin syifa. Dawa obat tidak menjamin kesembuhan. Tapi kalau Al-Quran, itu ada syifa, langsung kepada kesembuhan. Ya. Jadi kesembuhan, langsung kesembuhan. Jadi jaminan dengan Al-Quran seorang yang mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau dawa kan hanya sekedar obat. Nah, itu perbedaan antara syifa dengan dawa. Dawa itu obatnya, syifa itu adalah kesembuhannya. Seorang minum dawa, bisa dia dapat syifa, tapi kadang juga tidak dapat syifa. Maka Al-Quran itu adalah syifa kesembuhannya itu. Jadi dalam Al-Quran dikatakan syifa bukan dawa. Karena kalau dawa itu nanti ya bisa dapat syifa, bisa nggak. Langsung Al-Quran ini adalah sebagai syifa kesembuhan. Ya. Itu perbedaan antara syifa dengan dawa. Ya. Apa perbedaan antara bisikan syaitan atau bisikan dari hati kita sendiri? Apakah hal tersebut bisa mendapatkan pahala atau dosa? Karena saya sering mendapat bisikan tidak baik tentang Allah. Bagaimana cara mengatasinya? Karena saya khawatir itu pembawaan hati anak sendiri. Jadi gini sekalian, ya. Ada seorang itu kadang sering diuji dengan bisikan-bisikan yang itu mungkin berkaitan dengan ketuhanan. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal yang tidak mampu untuk diucapkan dan tidak mungkin diucapkan. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau itu sekedar bisikan biasa yang jarang datang, maka segera dialihkan dan berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena bisikan-bisikan seperti itu datangnya dari syaitan. Maka segera isti'adzah, berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan hendaklah segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ketetapan iman. Ya. Dan kemudian apa? Hilangkan segera. Alihkan pemikiran, jangan sekali-kali diikuti. Cara menghilangkan pikiran gimana? Ya sudah berpikir sesuatu yang nyata, yang baik, dan sibukkan dengan hal yang antum bisa mengalihkan pandangan pikiran tadi. Datang pikiran itu sudah tinggalkan, jangan diurusi. Antum mungkin sibuk dengan melakukan apa, walaupun hal-hal yang mubah. Kok datang pikiran itu, udahlah keluar, ambil sepeda, goes, bagus. Atau ngobrol sama teman, langsung ngobrol sama teman. Atau melakukan hobi antum apa? Jangan diikuti. Itu kalau sekali-sekali saja. Pikiran datang, sudah tinggalkan.
Dan ini, setan itu hanya sekedar seperti pancingan. Kalau itu kita tidak perhatikan, jadi dia memancing, kalau kita kayak ikan dipancing sama dia, ya, kayaknya itu kita udah. Kalau kita ikuti, ya udah kita akan makan pancing tersebut, kita akan diseret lebih jauh lagi dan bisa terjatuh dalam kekufuran. Maka tinggalkan itu dan sibukkan dengan hal yang lain. Ya. Nah, tapi kadang suatu saat, ini yang kedua adalah bisikan terus datang. Pertanyaan-pertanyaan terus datang. Ini sudah jadi penyakit. Sudah jadi penyakit. Itu jadi penyakit kenapa? Karena sudah kena pancingan setan tadi. Yaitu awalnya sebenarnya tidak apa-apa, tapi diikuti. Ada pertanyaan, ikuti terus, akhirnya apa? Jadi penyakit. Nanti punya perasaan was-was. Nanti punya perasaan terus bertanya, bahkan suatu saat nanti dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya ikhlaskan. Lepas pancingan itu, lepaskan, tinggalkan. Ya. Ketika seperti itu, sibukkan dengan yang lain, sibukkan. Datang lagi sibukkan sampai sembuh. Dan di antara kesembuhannya dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian jangan sering menyendiri. Kemudian jangan duduk atau berdiri diam tanpa melakukan sesuatu. Kalau salaf itu mencela seorang duduk tidak melakukan apa-apa, tidak beribadah, tapi juga tidak melakukan perkara yang duniawi yang bermanfaat. Itu tercela. Dan seorang kalau sudah punya penyakit itu, kalau dia terus sering menyendiri, dia pikirannya akan rusak. Tinggalkan. Dan perlu punya teman yang bisa diajak bicara. Kalau antum introvert, usahakan untuk terus ada 1-2 orang yang terus menjadi teman antum dalam berbicara. Dan itu mungkin berat, tapi bisa dilatih. Ada baiknya tinggalkan. Antum itu mau jawab, nggak jawab pertanyaan-pertanyaan ada dalam hati itu, antum nggak akan bisa. Mau jawab apapun nggak akan bisa. Karena otak kita ini terbatas. Kalau kita paksa memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan otak kita, akhirnya apa? Otak kita yang rusak. Tahu, motor, mobil, mesin, dia punya kapasitas tersendiri. Dia kapasitas kecepatan hanya 120 km. Dipaksa untuk terus dari 150 km, nanti akan rusak. Kita, otot kita ini, kapasitasnya mungkin ngangkat berapa? 50 kilo, 60 kilo. Coba antum paksa ngangkat beban 1 kintal. Apa yang terjadi pada badan antum? Akan rusak. Antum paksa akal antum yang terbatas hanya kapasitas sampai kapasitas tertentu, ukuran tertentu untuk mengemban atau memikul beban yang lebih dari kapasitas itu, nanti otak antum akan rusak. Kalau otak rusak apa? Waliyadzubillah, dia akan terjatuh dalam sudah di luar orang yang waras. Ya. Maka jangan diikuti. Bisikan-bisikan segera tinggalkan. Ada bisikan datang, tinggalkan. Tinggalkan dan sibukkan dengan sesuatu yang mengalihkan pikiran ke situ. Jangan sering menyendiri. Walaupun menyendiri untuk berzikir saat-saat seperti itu, belum, jangan dulu. Karena biasanya nanti berzikir, kemudian diam, mikir lagi, datang lagi. Berzikir sebentar, segera gabung dengan temannya. Segera lakukan aktivitas. Kalau ini yang kedua yang sudah penyakit dalam hati. Dan ini terus, kalau antum ikuti terus, nanti akan semakin parah. Alhamdulillah bisa rusak. Karena nanti akan ada hal-hal yang kita itu bertanya sesuatu yang kita tidak tahu jawabannya dan tidak mampu kita memikirkannya. Otak kita terbatas. Nah, itu harus antum mulai untuk menyembuhkan. Itu sudah menjadi penyakit. Harus antum mulai semakin sebelum tambah parah, sebelum tambah nanti sudah tidak bisa lagi diatasi. Ya, lagi alihkan.
Dan ini yang saya sering sampaikan, kalau antum punya hobi, lakukan hobi itu. Karena diantaranya faedahnya adalah mengalihkan dari pikiran-pikiran yang buruk. Ya, tapi ya terus itu hanya penyemangat hidup kita, kemudian juga untuk sebagai refreshing dalam agar kita bisa beribadah lebih giat lagi, juga hiburan kita, dan juga diantaranya mengalihkan kita dari pikiran-pikiran yang buruk, dan juga mengalihkan kita dari keinginan melakukan kemaksiatan. Dan juga terus berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan. Ini sudah menjadi penyakit kalau yang keadaan kedua seperti ini. Ya. Dan juga gunakan Al-Quran ini sebagai penyembuh. Dan biasanya, jadi kita ini gini, kalau kita sudah sibuk dengan sesuatu, ya sudah nggak akan bisa diisi kesibukan yang lain. Antum sudah fokus berpikir pada sesuatu, maka tidak akan bisa ya udah nggak mikir yang lain. Ya. Nah, masalahnya kok bisa itu pikiran-pikiran itu datang? Ya karena pikiran lagi kosong. Maka sibukkan dengan yang positif, sehingga kalau udah sibuk nggak akan berpikir, itu nggak sempat lagi masuk dalam pikiran kita. Ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut, nanti akan berbahaya. Dan berapa banyak orang-orang yang kemudian sudah nanti sampai ragu pada Allah, sampai meninggalkan menyembah kepada Allah, sudah nggak mau lagi karena mengikuti pertanyaan. Jadi sebenarnya sudah terkena pancingnya setan tadi. Nah, sebelum sampai ke situ, dan ada yang sampai gila, alhamdulillah, sebelum sampai ke sana, sudah segera stop, segera obati, segera sembuhkan dengan kiat-kiat tadi. Allahumma a'lam. Dan wajar, nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan wajar ketika memang seorang itu ada pertanyaan-pertanyaan yang datang, itu wajar. Ya. Itu tidak mengganggu keimanan dengan syarat segera dialihkan dan tidak diikuti. Jadi wajar, kadang sekali dua kali datang itu pikiran itu, tapi bagi seorang mukmin sudah itu tinggalkan, jangan diikuti. Masalahnya itu kalau diikuti ya terus nanti semakin jauh dan terus berpikir memikirkan sesuatu yang tidak mampu untuk kita jawab. Mungkin sudah jam 9, ditutup mawon Mas Ustadz. Jadi kita cukupkan untuk kajian malam kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Ustaz Alwi, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh santri yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita cukupkan acara pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.